yang dikasih Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari bersama-sama kita memuji Dia. Mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan, karena kebaikannya telah dinyatakan atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari puji Dia. Dalam unity ya Tuhan, kami bawa pujian sembah kami di hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Ku teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Mari naikkan pujian kita bersama. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku. Pada jemaat Tuhan dengan hati yang bersuka, kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Mari angkat suara-Mu, katakan ku teringat kasih setia-Mu. Ku teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Terima kasih. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Mari angkat tanganmu, katakan. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ayo lebih lagi. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagi-Mu. Mulialah, mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku. Kami bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Yes. Selalu baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat penyembahan-Mu bagi Allah kita. Pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jangan lupakan kebaikan-Nya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah. Sekali lagi katakan. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ayo jemaat Tuhan. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagi-Mu. Mulialah, mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi. Sekali lagi, oh, ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya
kita sorakan haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami untuk Engkau Tuhan, kami tahu semua itu tidak akan bisa membalas kebaikan, kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini kami hanya mau mempersembahkan hidup kami, menjadi penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau mencari penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bagimu kami nyanyikan pujian ini, Allah kami yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ayo lebih lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah. Mari sekali lagi saudara. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ini pengakuan kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pada jemaat Tuhan, angkat suara katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh Tuhan memberkati, Tuhan
Shalom, Women of Impact. Pada malam hari ini jumpa lagi dengan saya Zizke. Nah, pada malam hari ini aku mau perkenalkan diri dulu nih. Aku Zizke yang akan jadi moderator kita pada malam hari ini. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali join dan ingin tahu apa sih Women of Impact Talk ini. Di sini kita akan bincang-bincang bareng seperti biasanya nih. Mungkin sebelum coronavirus, sebelum COVID-19, kita sering kumpul-kumpul bareng teman-teman di gereja atau mungkin yang punya anak di sekolah, ngobrol-ngobrol sesama ibu-ibu, sesama teman-teman. Tapi sekarang di masa pandemi ini jadi agak susah ya. Nah, malam hari ini aku mau berbincang-bincang dengan dua teman aku, dengan sahabatku, narasumber kita pada malam hari ini yang pastinya bincang-bincang ini akan memberkati dan akan mungkin kita dapat ambil sesuatu dari para wanita pejuang, wanita tangguh yang pastinya sudah menjalani pernikahan dengan cukup lama. Pada malam hari ini aku punya dua narasumber yang akan bergabung bersama kita. Aku mau sapa dulu satu-satu. Narasumber kita yang pertama ada Yunika. Halo Yunika. Halo, apa kabar? Oke. Dan yang kedua ada Ciyuyun. Halo Ciyuyun. Halo, sister. Oke, aku perkenalkan satu persatu. Nah, untuk Ciyunika, halo Ciyunika. Kedengaran ya? Halo. Kedengaran, Oke. kedengaran. Oke, Ciyunika. Nah, Ciyunika ini adalah young adult. Jadi pasangan muda, tapi nggak muda juga ya Yunika ya. Iya, Usia betul. pernikahan sudah 11 tahun. Udah 12 tahun. 12 tahun. Wah, Iya. udah 12 tahun itu sebenarnya yang adult tapi luar biasa. Sudah ada pernikahan. Berasa jiwanya muda terus. Jiwanya muda terus, tetapi pernikahannya udah teruji 12 tahun ya. Enggak berasa sih ya. Enggak berasa ya. Sudah dikaruniai 3 orang anak. 3 orang anak dengan rentang usia dari 11 tahun sampai ada yang masih kecil juga ya. Iya, Ciyunika. 11 tahun, 8 tahun sama 2 8 tahun. Sama 2 tahun. Luar Iya. biasa sekali ya. Luar biasa. Dan juga Ciyunika juga sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sambil ada usaha juga ya bersama dengan suami ya. Iya, Ciyunika. paling bantu-bantu lah sebisa mungkin. Oke, dan juga pelayanan juga kan ya. Oh iya, Kayak sebelum betul. pandemi Sebelum pelayanan. pandemi, pelayanan sebagai koordinator ibadah ya bersama dengan betul. suami. Luar biasa. Nah, sekarang saya juga mau sapa Ciyuyun. Halo Ciyuyun. Halo, sister. Oke, lebih luar biasa lagi tadi kalau kita dengar Ika usia pernikahannya 12 tahun. Nah, ini Ciyuyun lebih dahsyat lagi 17 tahun ya Ciyuyun ya. Iya, benar. Usia pernikahan 17 tahun luar biasa sekali, dikaruniai 2 orang anak. Ciyuyun juga adalah full ibu rumah tangga. Dan sehari-hari juga pelayanan sebelum COVID-19 ini pelayanan di gereja sebagai tim doa ya. Iya, benar sekali. Luar biasa. Nah, ladies, ini dia narasumber kita pada malam hari ini dan tema kita pada malam hari ini bagaimana menjadi supporter untuk suami kita di rumah masing-masing. Saya sendiri perkenalkan, saya Zizke. Saya usianya ya kira-kira masih berapa lah ya. Oke, saya sendiri sudah menikah. Usia pernikahan saya mungkin yang paling muda di antara kita bertiga. Usia pernikahan saya 8 tahun, jalan 9 tahun. Ya udah lumayan juga. Lumayan lah ya. Ya, saya sehari-hari juga di rumah dan juga bekerja. Jadi saling membagi waktu seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang nih Ciyuyun dan Ciyunika. Kita kan tahu jadi sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu rumah tangga ya pastinya. Banyak sekali, mungkin banyak juga teman-teman kita di luar yang sedang menonton pada malam hari ini. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya peranan wanita di rumah? Mungkin ada juga yang sempat berpikir, kayaknya aku nggak ada peran apa-apa nih, atau yang mungkin, aduh aku terlalu banyak nih hal yang harus aku lakukan. Nah, padahal semua dari kita ini pastinya adalah a woman of impact, adalah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang juga harus memberikan dampak buat
keluarga kita tentunya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan saya yang pertama nih, Ci Ika dan Ci Yuyun. Kira-kira apa sih, bagaimana situasi pandemi ini yang pastinya di rumah terus ini, ada nggak sih dampaknya yang berubah dari keluarga? Ada yang terasa berubah nggak, Ci Yuyun? Jadi perubahan misalnya nih, dulu tuh Kalau waktu sebelum ini suamiku, misalnya nih ya, dulu suamiku jarang ngobrol sama aku. Sekarang setelah pandemi ini kita jadi lebih intim, jadi lebih sering ngobrol. Ada nggak perubahan-perubahan kayak gitu? Atau kita malah jadi saling mengenal nih, gitu tanpa tahu nih? Atau gimana nih, Ci Yuyun? Ada nggak? ya mungkin sih kalau seperti itu sih ya kalau suami saya kan memang dasarnya orangnya pendiam ya. Jadi saya pun ikut mengimbangin gitu loh. Nggak mau terlalu banyak berbicara yang nggak penting gitu loh. Apalagi kalau dia lagi bekerja, saya berusaha ya jaga emosi lah gitu kan. Karena hari-hari ini kan tahu sendiri ya, setiap yang bekerja stresnya lebih tinggi kan gitu loh. Betul. Jadi lebih sering sih kalau setelah dia sudah selesai bekerja malam gitu, biasanya anak-anak sudah mulai tidur, baru sih ngomong lebih yang hati ke hati gitu sih. Luar Iya. biasa ya. Jadi memang Iya. ada hal-hal yang Ci Yuyun adjust, lebih menyesuaikan karena mengetahui beban pekerjaan suami di masa pandemi ini lebih tekanan yang lebih berat ya, Ci Yuyun ya. Iya. Jadi sebagai istri juga lebih menjaga malahan ya. Lebih menjaga mood suami, mungkin ya, menjaga ini di masa pandemi ini karena tahu beban pekerjaan pastinya lebih bertambah ya di masa pandemi Iya. ini ya. Luar biasa nih. Sama satu lagi sih mungkin yang saya lebih merasakan banget dampak dari ini, karena kan ini kita nggak tahu ya sampai kapan akan berakhir. Ya saya sih seperti dikasih hikmat, mesti belajar lebih bijak lagi untuk mengelola keuangan gitu loh. Karena kan kita sendiri kan nggak ngerti kalau misalnya seandainya ada salah satu yang sakit, nggak bisa bekerja, kan otomatis itu ada pengeluaran ekstra kan. Kalau kita nggak Betul. punya spare tabungan, kan gimana gitu loh. Jadi itu sih yang diberikan hikmat, benar-benar belajar untuk lebih bijaksana mengeluarkan dalam hal keuangan gitu loh. Jadi di pandemi ini ada hikmahnya yang dulunya nggak kepikiran, mungkin kepikiran tetapi tidak terlalu jadi concern utama, sekarang mulai jadi concern ya, Ci Yuyun ya. Bagaimana cara gitu aja gitu. bagaimana Iya. cara Iya. mulai menyikapi soal keuangan ya, mulai teliti, mungkin mulai lebih cermat. Iya, Dulunya sudah iya. cermat tapi jadi lebih ya. Jadi Iya. lebih di masa pandemi ini jadi lebih melihat ke depan lagi. Ya, sama Luar kan biasa. gara-gara kayak gitu kan untuk menghemat, terus pikiran banyak waktu gitu loh. Mulai belajar, anak, mami mau makan ini. Kalau dulu kan biasanya ya udahlah tinggal beli gitu kan ya. Sekarang kalau mau beli kan agak-agak takut gitu kan, resiko. Dan terus waktu banyak. Akhirnya saya belajar bikin kue gitu loh. Wah. Yang saya pikir dulu saya nggak bakalan mau nih belajar bikin ini, bikin itu. Iya. Gara-gara pandemi malah buat saya sih itu satu hal yang positif malah. Jadi itu memang Saya ada dampak waktu yang untuk luar belajar. biasa ya. Wah, Iya, ini puji Tuhan makanya. ini keren banget, dan ini saya yakin viewers ladies juga jadi dapat sesuatu ide ya kan. Iya. Jadi yang memang ini kita memang jadi lebih dari Ci Yuyun ya, Ci Yuyun jadi lebih memperhatikan masalah yang dulu mungkin jadi prioritas keberapa, masalah keuangan. Dan tetapi itu malah membuat kita jadi makin kreatif dan punya benar. skill yang bertambah ya, Ci Yuyun. Wah, Iya, nih, dari benar. Ci Yuyun luar biasa. Saya mau dengar juga nih dari Ci Ika nih. Gimana nih, Ci Ika? Kalau aku ya dampaknya mungkin benar tuh seperti yang kamu tadi cerita, Siska. Maksudnya benar, aku jadi kayak emang gak ada kehilangan me time. Karena mungkin anak-anak aku masih rada lebih kecil kan, ada yang 2 tahun. Kalau dulu koko-koko sekolah, aku cuma fokus ngurusin yang satu, yang si kecil bontot doang kan. Kalau ini kan jadi aku mesti ngurusin tuh 3-3-nya. Jadi kayak dari melek mata sampai melek mata,
fokusnya ke mereka aja gitu kan, abis ngurusin sekolah, ngurusin makannya, terus ntar ngurusin suami juga, kadang bantu kalau ada kerjaan apa yang aku bisa bantu, aku bantu kan. Jadi emang lelahnya di situ sih, sampai kadang nggak punya me time ya gitu, kayaknya gila ya, dari melek mata sampai merem mata gue ngurusin rumah ya gitu. Jadi Anak-anak ya seneng, itu dampak. maminya ya, anak-anaknya banyak me time, maminya kurang me Lumayan time. tuh waktu awal-awal pandemi itu juga rada berasap juga, kalau lagi yang ini bisa yang gila ya gitu, rumah berantakan terus juga kan gitu kan, di sisi lain yang anak-anak happy di rumah aja, terus makan juga ya kan, never ending, Ending eating makan. mereka kan, abis selesai makan pagi snacknya makan siang ininya lagi, jadi kayak kita mesti mikir terus kan, iya sediain apa nih ya, sediain apa ya gitu. Cuma Oke. benar kata kayak Ciyuyun, karena waktu itu kita takut ini, jadi belajar kreatif. Setelah aku bikin tiramisu, nyontek resep temen bikin apa, jadi ikutan. Jadi kayaknya gila ya, emang sesuatu yang ada hikmahnya lah. Pandemi Jadi ini ada hikmahnya. ada kreativitas yang muncul di saat-saat yang tidak terduga ini, malahan ya. Iya, Ika betul. juga merasa ya, wah ini luar biasa, suatu informasi yang saya dapat juga nih. Peran kita sebagai wanita yang pasti tidak kalah penting selain menjadi seorang ibu adalah menjadi seorang istri. Nah, seperti juga tema kita pada malam hari ini adalah istri yang menjadi supporter setia dan mungkin supporter terbesar untuk suami. Aku pengen denger nih, dari usia pernikahan yang sudah 11 tahun dan yang 12 tahun, maaf, dan 17 tahun, pastinya ini supporter yang diberikan kepada suami sudah berbagai macam bentuknya, sudah berbagai gunung dan lembah, sungai dilewatin semua ya sama Ci Ika dan Ci Yuyun. Aku pengen tanya, dimulai dari Ci Yuyun dulu, kira-kira dalam 17 tahun pernikahan, tantangan apa tantangan apa yang mungkin ada tantangan terbesar yang pernah Ci Yuyun lewati sebagai seorang istri? Gimana Ci Yuyun? Kalau buat saya sih, itu pas memasuki anak saya yang kedua berumur 2 tahun ya. Itu kan mertua saya kan sakitnya lumayan berat gitu. Jadi nggak bisa ditinggal sama suster doang. Jadi intinya harus ada yang ngeliatin dia lah. Jadi kalau hari Minggu tuh saya sama suami tuh mesti gantian ke gerejanya gitu loh. Nah, karena gantian gitu terus lama-lama kadang dia udah ini, ya udahlah minggu ini nggak usah gitu. Lama-lama dia mulai keenakan dan nggak ke gereja gitu loh. Ya saya sih awal-awalnya sih ya memaklumi ya, lama-lama tambah lama ya saya juga berdoa gitu. Kenapa ya Tuhan gitu kan. Terus teman-teman juga banyak yang mendoakan buat suami saya kan gitu. Sampai hampir 7 tahun suami saya nggak ke gereja gitu loh. Saya sempat dalam hati, waduh Tuhan, saya agak malu juga gitu ya. Saya pelayanan di gereja tapi suami saya sendiri malah nggak ke gereja gitu loh. Sempat terintimidasi dan saya pikir, udahlah saya nggak melayanin dulu lah. Saya mau fokus ke rumah tangga gitu loh, beresin apa sih gitu loh yang jadi akar masalahnya sehingga dia nggak ke gereja gitu. Nanti kalau udah selesai baru saya mau pelayanan lagi. Tapi saya bersyukur gitu loh. Banyak teman-teman pelayanan yang terus menguatkan saya bahwa kalau saya mengambil tindakan seperti itu juga bukan satu jalan keluar yang pasti membuat suami saya ke gereja kembali gitu loh. Saya pikir-pikir ya benar juga ya gitu loh. Terus saya ya udah pokoknya tetap berdoa sama Tuhan gitu loh. Tapi benar ya, kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu dan memulihkan kehidupan kita tuh seperti membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba satu ketika itu di bulan Agustus 2018, dia bilang, aku mau ke gereja lagi. Saya tuh ya kaget, bingung, bahagia, dan gak tahu mesti ngomong apa, cuman pas sampai di gereja tuh ibadah, cuman bilang, Tuhan Yesus tuh luar biasa banget. Saya cuma bisa nangis dan bersyukur sama Tuhan gitu loh. Tuhan terima kasih banget gitu loh, 7 tahun Tuhan jawab doa saya hari ini gitu. Itu sih mungkin ya yang agak berat buat saya waktu-waktu itu. Ya puji Tuhan sudah maksudnya Tuhan pulihkan kami
Ya makanya saya pikir ya, kalau misalnya Tuhan belum pulihkan gitu ya, ini 2020 selalu ketemu di rumah, nggak tahu keluarga kayak gimana. Nah, saya pengen dengar juga nih dari Ci Ika. Kalau tantangan sebagai pribadi seorang istri ke suami, ada nggak nih Ci Ika? Misalnya contohnya, kita tahu kita sebagai wanita ini pasti berbeda ya sifatnya dengan suami kita. Cenderung kadang-kadang kita, apalagi nih misalnya lagi PMS ya kan, atau Ya betul. misalnya kita wanita perasaan kita pasti lebih sensitif. Kadang-kadang kita lagi sensi, gimana? Ada nggak sih tantangan-tantangan seperti itu? Di satu sisi kita harus jadi seorang ibu, di satu sisi kita harus jadi seorang guru juga buat anak-anak, jadi teladan buat anak-anak, jadi pendamping buat suami. Tetapi di satu sisi kita ini sensitif juga ya. Kita Iya, ini betul, wanita betul. terkadang makhluk baper, ya kan? Kita Iya, adalah betul. seseorang yang baper dan sensitif. Nggak bisa kita pungkiri, memang itu adalah kodratnya juga. Sekuat-kuatnya terkadang adalah masa-masa kita di mana kita lagi down, hormonal. Kira-kira ada nggak nih di usia pernikahan 11 tahun saran-saran nih buat kita, buat ladies-ladies yang lagi menonton, bagaimana menghadapi ini? Tantangan karakteristik wanita ya. Iya, aku bersyukur sih, maksudnya aku nih di sini kan aku suka ngomel-ngomel nih, karena aku bilang, "Nih aku satu-satunya cewek di sini kan, anak aku tiga-tiganya cowok kan." Terus suami kan bilang, "Ini di sini aku doang nih sendiri cewek, tapi nggak ada yang ngerti ya." Gitu. Kadang-kadang kalau aku lagi PMS gitu kan suka meledak-ledak gitu ya. Harusnya nih mami di rumah nih jadi ratu dong nih, kenapa jadi mami yang paling menderita kadang-kadang gitu nih kalau aku lagi marah-marah. Nah, aku bersyukurnya suamiku ngerti sih kalau misalnya kayak dia tahu aku lagi PMS sih, udah dia yang suka bantuin tenangin anak-anak aku, udah mami lagi nggak enak badan, udah jangan digangguin gitu. Iya, udah jangan digangguin gitu. Nah, itu kalau yang ke anak-anak. Tapi kalau untuk ke suami, mungkin kalau aku sarannya ya lebih menjaga intonasi nada suara aja ya. Mungkin kadang kita pengen sekali-sekali meledak gitu ya, sebulan sekali, atau mungkin bawaan hormon pengen meledak, tapi aku tetap selalu ingat pokoknya jaga intonasi ngomong, jangan mentang-mentang gue lagi PMS nih gue sengaja gitu, nggak gitu, tetap pokoknya jaga ya, tetap lihat situasi suami lah, maksudnya suami ini lagi happy untuk kita meledakin atau dia lagi mumet kerjaan juga. Kalau dia lagi mumet kerjaan, aku lebih yang udah gue diem aja sendiri juga. Kalau dia kayak lagi happy, nah aku lagi meledak, ya udah aku meledak aja gitu. Jadi lebih lihat situasi gitu deh ya. Jadi lebih ke kalau dia lagi hot, kita dingin. Kalau kayaknya dia lagi dingin nih, mungkin ada saatnya kita boleh mengungkapkan unek-unek kita gitu ya. Mungkin boleh nih kita pengen lah sedikit didengerin gitu, pengen sedikit. Iya, Oke, luar biasa. Nah, ini saya pengen denger juga nih yang gini-gini dari Ci Yuyun yang sudah 17 tahun pernikahannya. Ada sarankah untuk menyiasati bagaimana sih di satu sisi kita pengen jadi wanita, pengen dimengerti, ada perasaan kadang-kadang ngambek, kadang-kadang sedih, tapi kita juga harus tetap harus jadi supporter buat suami. Ada nggak saran nih Ci Yuyun? Ya kalau saya sih ya, mungkin karena maksudnya saya lumayan sering WBI gitu kan. Setiap minggu kan dengar tuh khotbah. Istri harus tunduk suami, harus ngalah, harus sabar. Itu tuh kayak sudah brainwash buat saya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang saya nggak bisa terima gitu ya, ya saya paling diam atau saya tidur aja. Suami kayaknya udah ngerti. Kalau saya misalnya siang-siang bolong tidur, maksudnya nggak ada kenapa-kenapa tidur, dia udah tahu berarti saya lagi bad mood gitu loh. Dia biarin juga. Atau kalau misalnya saya paling sampai sedih banget gitu, ya sama siapa lagi, sama Tuhan lah ngadunya. Biasanya itu lebih ampuh maksudnya gitu loh. Kalau buat saya, jadi nanti atau ya saya sambil doa gitu kan, sambil doa. Kalau sambil doa maksudnya nangis gitu kan, nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa kan gitu. Jadi ya gitu sih. Kalau tips dari saya sih gitu aja. Maksudnya kalau kita mau banyak bicara sama suami, kadang kalah gitu loh. Sebelum menyerang tuh udah kalah, saya udah tahu saya nggak ada kemampuan di situ. Jadi ngapain saya buang-buang waktu. Jadi saya mending
lapor aja sama Tuhan gitu loh. Nanti dengan cara yang ajaib Tuhan bisa ya buat dia ngerti gitu loh apa maunya saya gitu sih. Oke, jadi lebih ke meredam ya, menahan kontrol, self control ya. Jadi ini yang Iya, saya tangkap dari Ci Ika dan Ci Yuyun. Tadi Ci Ika juga menahan intonasi, itu tadi kan seperti sama juga dengan self control ya, Ci Ika Betul. ya. Jadi Mm-mm. untuk tahu kapan di mana harus yang harus diungkapkan, kapan yang nggak diungkapkan gitu ya. Karena saya yakin seorang wanita bijak, seorang wanita yang penuh, yang berimpact adalah bukan yang terlalu menahan, jadi apa-apa nggak ngomong, apa-apa diem, nggak ada impactnya sama sekali nih. Jadi tidak berani mengemukakan pendapat, bukan juga yang selalu mengemukakan semuanya sehingga tidak tahu batasan lagi, semuanya diomongin. Tapi saya yakin wanita bijak adalah wanita yang tahu kapan harus berkata-kata, kapan harus diam, apa yang harus di ngomongin dan apa yang harus kita tahan ya, seperti itu. Ini tadi luar biasa nih dari Ya, betul. Ci Yuyun dan juga Ci Ika. Ini dan satu pertanyaan lagi nih. Dalam hubungan yang sudah bertahun-tahun ini, belasan tahun, saya juga merasakan, saya juga udah hampir 9 tahun. Dampak apa sih yang paling besar yang Ci Ika dan Ci Yuyun rasa Ci Ika dan Ci Yuyun berikan buat suami? Karena saya yakin Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita adalah untuk melengkapi apa yang hilang dari pasangan kita. Bukan apa yang hilang, apa yang belum dimiliki oleh pasangan kita, maka kita didatangkan oleh Tuhan untuk melengkapi hal tersebut dan membuat mereka jadi punya peace of mind. Jadi mereka punya ketenangan, oh saya tenang nih karena istri saya pasti bisa nyelesain ini. Saya yakin Tuhan punya tujuan itu dalam setiap rumah tangga ya. Contohnya misalnya suami saya nih. Suami saya itu orangnya lumayan pendiam dan lumayan slow. Jadi dia kurang suka yang ribet-ribet, kurang suka yang perintilan-perintilan. Nah, sementara saya cukup detail. Saya orangnya cukup detail. Jadi suami saya itu merasa, oh kalau ada yang seperti ini istri saya nih, istri saya yang maju, istri saya yang melengkapi saya di bagian seperti ini. Saya pengen tahu dari Ci Ika dan Ci Yuyun, dirasa apa sih peran kita sebagai wanita yang paling melengkapi buat suami kita, yang membuat mereka tenang karena ada kita, karena Tuhan titipkan kita bagi mereka. Saya mulai dari Ci Ika dulu. Apa ya? Mungkin aku bisa jadi temen dia di berbagai macam kegiatan dia gitu kali ya. Maksudnya aku sebisa mungkin berusaha untuk ngimbangin dia. Misalnya dia orangnya rapih di mobil, aku berusaha rapi di rumah gitu. Terus dia detail mengurus anak, ya aku usahain juga bisa detail mengurus anak. Jadi aku bisa sebisa mungkin ngimbangin maunya dia gitu kali ya, menjadi supporternya dia. Jadi biar suamiku bisa fokus bekerja dengan baik karena rumah dan anak sudah aku jagain, udah aku urusin gitu. Ya, oke. Jadi pikirannya tenang ya, peace of mind ya, karena tenang nih, ada Ika nih di aku bisa fokus dengan pekerjaanku, aku bisa fokus, mungkin yang suaminya juga melayani, fokus dengan pelayanannya, karena ada istri di rumah nih sebagai supporter seperti itu. Nah, aku juga mau dengar dari Ci Yuyun, gimana nih Ci Yuyun? Ya kalau suami kan, saya melihat suami itu sayang pada anak-anak ya. Maksudnya otomatis kalau saya ngurus anak, maksudnya kasih makan anak, anak mau makan apa, bikinin gitu loh. Anak seneng, dia otomatis seneng gitu loh. Jadi yang pasti juga selalu berusaha berdoa buat dia sama anak-anak, terus didik anak-anak jadi anak-anak yang takut Tuhan gitu kan. Terus gitu ya berusaha lebih belajar lagi gitu, memahami maunya dia apa gitu sih. Jadi suami itu fokus dengan pekerjaannya karena suami concernnya ke anak-anak. Ci Yuyun berusaha sebaik mungkin untuk support dalam hal ini ya.
sebagai Ya. ibu rumah tangga support memberikan yang terbaik buat anak-anak, biar suami itu tenang. Masalah anak-anak Ya. saya udah percaya istri saya pasti Iya. kasih yang terbaik gitu ya. Mm-mm. Ini juga luar biasa sekali ladies-ladies yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Ini apalagi yang mau menikah, yang akan menikah ini satu pesan yang bagus ya. Kita harus jadi wanita yang meringankan beban, yang memberikan ketenangan di suami kita saat mereka tahu kekurangan mereka. Suami kita tahu, saya kurangnya di sini nih, tapi ada istri saya. Ada istri saya yang melengkapi saya. Ada istri saya yang akan jadi puzzle yang hilang itu. Ada istri saya yang bakal mengurus itu. Jadi saya bisa bekerja dengan maksimal karena seperti kata pepatah ya, saya juga percaya di balik pria sukses ada wanita bijak, ada wanita hebat. Jadi pria sukses adalah pria yang dia pikirannya tenang, pikirannya fokus, karena dia tahu hal-hal yang tidak bisa dia kerjakan sudah dikerjakan oleh supporter sejati dia, yaitu istri di rumah. Oke, pertanyaan berikutnya nih, buat Ci Yuyun dan Ci Ika. 17 tahun dan 12 tahun itu lama, waktu yang lama. Apa sih yang membuat keluarga ini bisa bertahan dan makin luar biasa, makin dipakai Tuhan semuanya? Apa? Adakah hal-hal kebiasaan-kebiasaan khusus seperti melakukan hobi bersama, atau mungkin ada 1 tahun sekali kita harus jalan-jalan, atau pas ulang tahun pernikahan ada hal spesial? Ada nggak hal-hal kebiasaan-kebiasaan khusus yang dilakukan selama bertahun-tahun untuk memaintain hubungan suami istri? Saya mulai dari Ci Yuyun dulu. Kalau saya sih kalau sebelum pandemi mungkin karena suami hobinya nonton, ya kita kadang-kadang meluangkan waktu berdua doang untuk nonton gitu, anak-anak gak diajak. Kalau hobi sih beda-beda sih. Suami sukanya nonton, kalau saya sukanya pergi-pergi gitu. Cuman ya saling mengimbangin aja gitu loh. Jadi misalnya kalau liburan anak-anak, ya kita ajak anak-anak pergi gitu loh. Cuman kalau yang lebih benar-benar yang menyediakan waktu yang spesial banget kalau orang tahun perkawinan itu belum sih. Mungkin PR nih buat saya, buat waktu-waktu ke depan. Oke. Ada tadi saya juga mendengar tadi ada sedikit perbedaan hobi nih ya, Ci Yuyun ya, antara Ci Yuyun dan suami ya. Bagaimana cara menyikapi perbedaan hobi ini? Ada nggak sih hobi-hobi ekstrim nih? Saya pengen denger cerita aja dikit ya dari Ci Yuyun. Ada nggak hobi-hobi ekstrim? Ada nih teman saya suaminya nonton bola melulu, istrinya ya jadi bingung juga gitu kan. Ada nggak ini khusus, saran-saran khusus di mana menyikapi perbedaan hobi ini? Ada nggak perbedaan hobinya juga yang cukup mencolok? Ya, saya sih nggak gitu suka nonton, dia suka nonton. Jadi kalau misalnya, pokoknya kalau nonton film apa aja ya saya ikut aja. Kalau saya nggak suka filmnya, saya tidur aja di bioskop gitu loh. Jadi tetap ikut ya. Yang penting saya temenin gitu, iya. Oke, tetap temenin. Terus ya. Kalau saya temenin. suka pergi jalan-jalan gitu kan, kalau jalan-jalan suka di foto-foto, ya dia harus mau fotoin saya, jadi saling menghormati timbal balik. Baik, jadi ini bagus sekali. Jadi saling apresiasi hobi ya. Iya, jadi tadi Ci Yuyun meskipun ngantuk-ngantuk ketiduran tapi tetap nemenin gitu ya, tetap tahu itu hobinya suami dan tetap nemenin. Saya pengen dengar juga dari Ci Ika nih, gimana nih Ci Ika? Kalau aku ya, satu sisi aku bersyukur juga. Jadi selain aku koordinator di pelayanan ibadah raya, aku ikut pelayanan BPN kan. Nah dari situ secara nggak langsung aku banyak belajar lagi sih, karena suka ikutan kelas BPN-nya, aku jadi banyak belajar lagi. Mungkin yang waktu zaman aku sebelum merit aku ikut BPN-nya belum nikah kan kayak cuman teori doang gitu kan. Nah jadi karena sekarang aku pembimbing BPN sama suami aku, jadi emang di situ juga banyak belajar lagi gimana cara menjaga bumbu-bumbu suami rumah tangga gitu kan. Jadi untuk memaintain selama 12 tahun ini ya
seperti yang udah sering aku dengar sih, maksudnya pernikahan itu kan sesuatu yang harus dibangun kan, jadinya nggak bisa kita diemin aja, anggapannya kayak rumah, didiemin aja kualitasnya lama-lama rusak kan tuh rumah. Sekiranya kita harus invest kan di cat kayak atau apa, itu aja standar. Jadi kita harus, maksudnya rumahnya akan tetap baik doang tapi nggak lebih bagus. Tapi kita justru kalau kayak punya rumah harus keluarin duit nih buat dicat, buat didandanin, buat diapain biar jadi cakep. Nah begitu juga. Nah bersyukurnya suami aku tahu tentang itu, jadinya dia juga rela untuk spend mungkin lebih buat spend waktu ataupun spend uang gitu buat kualitas quality time kita berdua. Jadi kadang-kadang mungkin kita ngopi kabur nih dari rumah, dia nyang ngopi yuk gitu, jadi dia suka culik aku dari rumah gitu, kita ngopi walaupun cuma sebentar. Terus kalau enggak anniversary sih nggak selalu berduaan ya, cuman kadang-kadang ajak anak juga kalau emang lagi ada kesempatan bisa ajak anak, ya kita anniversary biar anak-anak tahu nih mami papi wedding anniversary loh gitu. Ya gitu, tetap adain aja lah waktu buat ke dia, walaupun mungkin nih 2 tahun terakhir ini semenjak aku punya bayi kan emang jujur aku kurus sendiri, jadinya emang mungkin rada berkurang juga nih, karena dia juga tahu, dia pun lebih terikat, maksudnya udah deh kalau mau kemana-mana berdua ajak deh si bontot gitu. Tapi ya sebisa mungkin kalau emang kayak sekarang nih dedeknya udah bisa mulai ditinggal, aku sih udah mulai balik nemenin dia lagi gitu, yang kalau emang ada nyolong-nyolong waktu ngopi bareng kabur gitu. Wah, luar Gitu. biasa nih. Jadi Tetap maintain. 12 tahun pernikahan masih ngopi bareng ya. Jadi Iya. enggak pas pacaran doang, terus nanti pas udah married lupa nih untuk ngopi bareng gitu ya. Jadi masih ngopi bareng ini ngafe dong ya. Dan Iya. dia ngafe kan berduaan di kafe Cari gitu breakfast kayak alasan cari breakfast kayak cari berdua. bakmi kayak. Iya, Pokoknya masih nyolong-nyolong. masih enjoy momen berdua ya. Jadi masih terus memaintain seperti dulu waktu sebelum menikah ya, atau awal-awal Betul. menikah nih. Oke, luar biasa nih. Dan ini tadi kita udah denger ya hobi masing-masing dan kiat-kiat. Mungkin kalau kita denger dari ini ya Ci ya, dari tadi kan dari Ci Uyun tadi saling dari segi hobi ya, yang istilahnya belum, yang nggak suka nonton terus ikut nonton, yang suami tadi kalau jalan-jalan ya ikut fotoin juga. Kalau dari selain daripada itu, ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk memaintain hubungan selama 12 dan 17 tahun ini? Kiat-kiat khusus memaintain ini hubungan suportif antara suami istri ya, terlepas dari mungkin anak-anak. Ada nggak kiat-kiat tertentu, kiat-kiat khusus? Saya Aku ya? mulai dulu, ya. Aku jadi bingung. Kiat-kiat khususnya mungkin tetap harus maksudnya banyak bersekutu barengan ya, maksudnya kita tetap support baik dalam pelayanan, doa bareng, itu sih tetap wajib ya. Jadi apapun misalnya keputusan suami gitu kita hargain. Aku sih kiat-kiatnya gitu sih ya. Terus berdoa buat dia gitu kan. Ya itu sih kalau kiatnya aku sih. Jadi tetap sering adain doa barengan. Mungkin kan seiringnya waktu gini nih kadang suka doa udah mulai sendiri-sendiri, tapi kalau aku sebisa mungkin tetap ada doa bareng sama suami, sama anak-anak malah kalau bisa gitu. Jadi terus ya sama support ya. Itu tetap wajib, maksudnya apalagi sekarang udah ada anak-anak udah mulai gede kan, jadi kayaknya mesti makin mulai harus ada contoh nih mesbah keluarga ya mami papi gitu. Jadi itu tetap itu yang wajib gitu. Terus sama yang paling support semua keputusan dia ya, kita hargain aja gitu sih kiat-kiatnya ya. Oke, jadi lebih ke menghargai jadi lebih ke menghargai keputusan apapun yang dibuat oleh suami ya. Jadi lebih support sebisa mungkin lah keputusannya dia apa dalam hal tindakan apa gitu, misalnya baik kerjaan ataupun ngurus anak gitu, maksudnya sebisa mungkin memberikan support dia gitu. Baik, dan saya juga pengen dengar juga nih dari Ci Yuyun. Ada nggak nih Ci Yuyun tips-tips buat kita? Ya, kalau saya sih semakin memengertiin sifatnya dia gitu loh. Kalau misalnya dia tahu kita nggak suka, maksudnya bohongin dia gitu loh. Pokoknya segala sesuatu saya berusaha jujur. Misalnya walaupun saya ngelakuin kesalahan dengan konsekuensi, misalnya dia marah,
saya tetap berusaha ngomong apa adanya gitu loh. Jadi misalnya terus rata-rata kan suami sukanya kalau kita kan ngomong yang halus, lemah lembut, ya kan, nggak teriak-teriak. Belajar seperti itu sih. Jadi lebih mengetahui lebih mengenal karakteristik suami dan mengikutinya ya, Ci Iya, Yuyun ya. Jadi terus iya, terus menerus mengenal iya. karakteristik suami dan Mm-mm. terus menjadi seperti yang diinginkan ya, seperti yang Iya, mungkin harapan dari suami kita. Jadi kita iya, terus adjust ya. iya, belajar lah. Luar biasa, luar biasa. Nah ini pertanyaan yang mungkin terakhir dari saya pada malam hari ini buat Ci Yun dan Ci Ika. Kalau kita lihat di usia pernikahan yang sudah belasan tahun ini, ada nggak sih kira-kira pandangan ke depannya? Pandangan ke depan seperti apa nih? Nanti di depan, ke depan kan pasti usia pernikahan ini bukan belasan, bahkan sampai nanti puluhan tahun ya. Sampai puluhan tahun, sampai beranak, sampai anak-anak sudah besar, punya cucu. Nah ini kira-kira seperti apa nih pandangan ke depan dan ya tips juga, keinginan, harapan untuk pernikahan ke depan. Saya mulai dari Ci Ika. Oke, kalau aku berasa sih 12 tahun emang gak sebentar, tapi juga kayak masih baru sebentar kalau kayak aku bandingin sama orang, kayak mertuaku yang udah 50 tahun pernikahan gitu, kayaknya gila ya, aku belum ada apa-apanya ya gitu. Mungkin kayak dibanding Ci Yuyun 17 tahun juga kayak masih panjang ya ke depannya. Mungkin apa ya, harapannya kan ya, harapannya ya Harapan dan ya. tips ya, kira-kira apa yang mau dilakukan gitu. Oke, ya harapannya sih pokoknya masih bisa tetap terus saling sayang, saling biar masih tetap ada deksernya lah gitu ya, sampai nanti kakek nenek, bukannya kayak hanya pernikahan cuman asal gua lu gitu. Terus tipsnya itu mungkin jangan pernah berhenti belajar kali ya, karena setiap musim dalam kehidupan kita kan selalu berubah nih gitu ya. Jadi kayaknya setiap musim pernikahan juga berubah kan, nanti yang kayak misalnya tadi aku bilang dari yang masih berduaan, anak 1, anak 2, anak 3, ntar anak SD, anak SMP, anak SMA gitu. Jadi mungkin tipsnya mesti terus belajar dan mempelajari tentang pernikahan itu sendiri kali ya. Jadi never ending learning gitu mungkin ya. Jadi terus aja belajar mengerti suami kita, belajar lagi mengerti keadaan gitu. Jadi terus improve lah, jadi mesti terus improve. Jadi istri yang terus lebih baik lagi gitu. Jadi kayak nggak pernah berhenti. Betul, Gitu jadi sih. ingin selalu jadi yang terbaik ya, Ci Ika ya, sadar Pokoknya belajar jadi yang secara terbaik sadar terus. ya. Betul, secara sadar diniati dan disadari ingin jadi yang terbaik ya. Jadi ya memang bukan Ya, hanya betul. mengalir mengalir aja lah, tapi sadar ya, kita aware ini kita harus jadi istri yang Iya. terbaik ya buat suami kita ya, dan jadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Karena kan sering kalau kayak aku lihat dari teman-teman aku nih kayak suka menghadapi konflik rumah tangga gitu ya, terus dia suka ya udahlah, udah begini ya udahlah gue jalanin aja lah begini adanya gitu kan. Kita sering gitu, akhirnya lama-lama capek juga, nyerah gitu kan. Maksudnya aku berdoa sih semoga aku tetap bisa terus belajar terus untuk menjaga pernikahan ini gitu loh. Maksudnya terus anggapannya kayak rumah, aku pengen terus dibikin jadi cakep terus nih rumah aku gitu, rumah tangga aku nih pengen aku bikin jadi cakep terus gitu. Nggak mau ngikutin kayak keadaan udah jelek udah gitu, nggak mau gitu. Berdoanya semoga bisa gitu ya. Dilakukan secara sadar dengan niat dan ada tekad ya, dan itu iya, juga betul. saya setuju sekali ya, Ci Ika, dan saya juga berprinsip dalam ini apapun ya, mungkin dalam mendidik anak-anak, juga dalam menjadi seorang istri, terkadang banyak yang go with the flow. Jadi kayak oh ya udahlah ya jalanin aja lah, tanpa punya kan suka gitu. tekad dan kesadaran saya ingin jadi yang terbaik. Bahwa suami istri punya tekad bahwa ini kita berdua harus mendidik anak-anak ini sampai besar menjadi generasi yang baik. Ada hal yang disadari. Jadi bukan ya udah kalau nakal kita marah, kalau dia baik kita puji ya, tidak ada konsep, tidak ada kesadaran, tidak ada iger dari dalam untuk memang jadi yang terbaik. Luar biasa. Sekarang saya mau dengar juga dari Ci Yuyun,
usia 17 tahun tapi pasti nanti sampai 70 tahun mungkin pernikahannya. Amin. Amin. Gimana nih Ci Yuyun? Kiat-kiat impian-impian ke depan? Ya, kalau kerinduan saya sih semakin hari ya rumah tangga kita semakin manis, intim ya. Karena kan kita sadar juga anak semakin besar mereka pasti nanti punya kehidupan sendiri. Pada akhirnya kita cuman berdua gitu loh. Jadi ya kalau bisa ya seperti balik kayak dulu lagi masa-masa kita pacaran kayak gimana sih gitu kan. Kalau tips-tips saya sih ya memang setiap keluarga tuh nggak mungkin nggak menghadapi masalah ya, pasti ada gitu loh masalah. Untuk bisa terus bertahan kuat ya kita harus terus libatkan Tuhan gitu loh dalam dasar fondasi keluarga kita. Itu sih yang saya alami dari perjalanan 17 tahun. Nanti ada aja Tuhan buka jalan langkah demi langkah. Awalnya kita mungkin nggak ngerti. Kok kayaknya saya berdoa, kok keadaan bukannya tambah lebih baik gitu loh, malah tambah lebih jelek di mata kita. Cuman ternyata itu sambil berjalannya waktu ada karakter-karakter yang Tuhan gak sukai dalam kehidupan kita dan pasangan yang Tuhan itu ternyata kikis gitu loh. Jadi pas pada waktunya kita ngerti, oh ternyata maksud Tuhan kayak gini gitu loh. Itu sih kalau saya sih. Jadi jangan menyerah aja. Jangan menyerah dan tetap libatkan Tuhan ya. Ini Iya. satu hal yang bagus sekali dan saya pengen ladies juga tanamkan hal ini, yaitu jangan menyerah. Libatkan Tuhan dan jangan menyerah karena usia pernikahan 17 tahun lama tapi juga sebentar. Masih ada 50 tahun. Masih ada usia pernikahan 60 tahun perak ya kan, 75 tahun pernikahan emas. Jangan menyerah. Ini yang luar biasa sekali harus kita sampaikan dan di sini sudah dibuktikan oleh Ci Yun dan Ci Ika. Jangan menyerah karena pernikahan ini bukan seperti bekerja, bukan seperti buka bisnis. Aduh, buka bisnis nih, kayaknya udah gak kuat nih, nyerah aja deh, tutup aja gitu ya, tutup aja. Aduh, kerja nih udah gak tahan, kita keluar aja deh, berhenti aja. Pernikahan adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ini satu yang luar biasa nih kita dapat dari Ci Yuyun juga dan Ci Ika pada malam hari ini. Jangan menyerah ladies kita bisa. Dan satu hal yang mungkin saya pengen tambahin sedikit, saya juga usia pernikahan itu tadi baru 8-9 tahun. Satu hal yang saya pelajari, saya juga punya impian ke depan. Mungkin masa-masa ini, apalagi masa-masa pandemi berat ya, ke depan juga pernikahan masih panjang. Satu hal yang saya belajar adalah mungkin saya ingin belajar lebih banyak tentang pengampunan ya. Pengampunan lagi dan lagi ini mungkin yang akan kita nggak tahu apa yang kita hadapi di depan. Kita nggak akan pernah tahu kesalahan seperti apa yang bakal kita buat atau hal-hal buruk apa yang bakal kita terima nih ke depan. Masih ada puluhan tahun, tapi ingatlah bahwa Bapa kita pengampun. Ladies, Tuhan berkata, mungkin kita lihat di Alkitab ada mengampuni bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Kenapa sebanyak itu ya? Kenapa sebanyak itu? Karena saya dalam usia pernikahan ini dan dengan pasangan, terutama nih dengan pasangan, saya melihat bahwa oh iya, kenapa sampai 70 kali 7 kali? Karena kesalahan yang sama mungkin cenderung akan dilakukan oleh orang yang sama berkali-kali ya dong ya, Ci Ika dan Ci Yuyun ya. Anak kita, orang apalagi masa pandemi makin sering ketemu ya kan, makin sering lihat kesalahan yang sama dilakukan oleh orang yang sama berkali-kali. Ya, dan itu makanya kenapa kita harus terus mengampuni lagi dan lagi, mengampuni anak-anak. Mungkin satu hari ini anak bandelnya sama, ulang lagi gitu ya. Kayak kebandelannya ini lagi. Si A lagi. Mungkin karena di usia di pernikahan ini bukan hanya anak-anak ya, ada yang kita saudara-saudara juga terlibat, keluarga besar juga terlibat. Orang yang sama akan melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Maka seperti di doa Bapa kami, saya yakin ini adalah hal yang sangat Tuhan Yesus tekankan, pengampunan yang lagi dan lagi, 70 yang tidak ada batasnya, itu yang akan menjadi mungkin modal kita
untuk terus Iya. bertahan seperti kata Ciyun, tidak menyerah. Nah, oke, ladies, sepertinya seru banget pembicaraan kita ya, Ci Ika, Ciyun pada Iya. malam hari ini. Tapi kita harus akhiri pembicaraan kita karena saya yakin Ci Ika dan Ciyun sudah menunggu nih kewajiban-kewajibannya ya. Anak-anak udah lapar ya, Ci Ika ya. Udah pada lapar. Betul. Baiklah, ladies, women of impact. Inilah pembicaraan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengalaman Ci Ika dan Ci Yuyun dan juga saya menjadi berkat buat teman-teman semua, buat semua ladies. Tetap jadi supporter buat suami karena Tuhan tempatkan kita untuk menjadi pelengkap, untuk melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh suami kita, untuk suatu Yes. tujuan, untuk suatu karya besar Tuhan. Jangan lewatkan ya Ci Ika dan Ci Yuyun, jangan biarkan hidup kita berlalu begitu saja tanpa ada impact apa-apa. Karena peran kita, meskipun kita cuma di rumah, mungkin kita hanya seorang, kita mungkin nggak ngapa-ngapain ya, kita nggak jadi presiden wanita atau kita bukan jadi gubernur, tetapi kita punya peran besar. Untuk apa? Untuk generasi ke depan. Karena saya yakin generasi yang baik dimulai dari dalam rumah. Iya. Baik, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Amin. Terus udah follow kan ya, udah like, subscribe Women of Impact, karena kita akan hadir lagi nih. Kita akan hadir lagi dengan bincang-bincang yang lainnya, pastinya dengan topik-topik yang menarik ya, yang menarik dan memberkati para ladies sekalian. Yes. Oke, sampai jumpa Ci Ika dan Ci Yuyun. Saya tutup ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga. Thank you. Bye. God bless Bye semua. ladies. Ya. Tuhan berkati. Bye.